5 alasan sebaiknya Amber Heard tidak perlu didepak dari Aquaman 2 semenjak banyak bukti mengarah kepada fakta bahwa pengakuan Amber Heard sebagai korban dari Johnny Depp adalah kebohongan. Cancel culture berbalik menimpa Amber Heard. Publik yang awalnya merundung dan menyalahkan Johnny Depp, kini berganti tim dan kini menolak Amber Heard dalam berbagai film termasuk franchise Aquaman. Amber Heard memegang peran yang penting dalam film tersebut. Dia berperan sebagai Mera, love interest dari Aquaman. Pada film pertama, penampilannya begitu memukau dengan rambut merah dan karakter yang cukup jagoan. Mera sendiri bukan damsel in distress, dia adalah perempuan yang sangat kuat dan kekuatan itu mampu ditampilkan oleh Amber Heard. Namun muncul isu adanya karakter lain yang akan menggantikan Mera di Aquaman 2, Emilia Clarke. Selain petisi yang meminta Amber Heard didepak, muncul pula petisi yang bertajuk Emilia Clarke menggantikan Amber Heard sebagai Mera di Aquaman 2. Dikhawatirkan franchise ini akan membawa pesan yang buruk kepada penontonnya. Kita tidak boleh memaafkan segala jenis pelecehan. Aquaman semestinya tak mempertahankan pelaku. Amber harus dihukum sesuai perilakunya. Sementara itu ada yang menilai terlibatnya Emilia Clarke adalah keputusan yang tepat. Terlebih karena Jason Momoa sudah pernah bekerja sama dengan sang aktris dalam Game of Thrones ini. Amber Heard perlu diganti sebagai Mera di Aquaman 2. Dan Emilia Clarke telah membuktikan chemistry-nya dengan Jason Momoa. Jadi filmnya tidak perlu mengalami penundaan, tulis seorang partisipan. Perilaku Amber Heard ini cukup disayangkan, karena jika tekanan publik semakin membesar, maka bukan tidak mungkin dia akan didepak dari sequel kedua Aquaman and the Lost Kingdom. Walaupun pada tahun 2021, produser Aquaman Peter Safran menyangkal rumor tersebut. Warganet tentu sudah sangat malas dan muak mendengar tentang kasus Johnny Depp Amber Heard yang berlarut-larut. Pihak Amber Heard sendiri bahkan masih menyangkal, serta mengeluarkan kartu-kartu yang dipertanyakan kebenarannya. Contohnya, seperti menyatakan bahwa Kate Moss pernah menjadi korban kekerasan Johnny saat mereka berpacaran. Dari kasus Johnny Depp dan Amber Heard yang cukup mengejutkan, kita bisa menilai bahwa mungkin Amber Heard ini orang yang doyan playing victim. Selain itu, Amber Heard juga manipulatif, membuat Johnny Depp stres dan trauma. Bisa saja Amber Heard juga akan playing victim jika nanti ia tiba-tiba dikeluarkan dari proyek film. Kemungkinan, kontrak antara Amber Heard dan Aquaman sudah jelas. Jika tiba-tiba Amber didepak, ia bisa saja menuntut dengan jumlah yang fantastis yang akan membuat produksi menjadi merugi besar. Bisa saja itu menjadi alasan kenapa tidak ada ketegasan dari sisi produser. Kontrak Amber Heard mungkin terlalu kuat. Tepat pada bulan Mei ini, produksi film Aquaman and the Lost Kingdom sudah selesai. Nah, produksi film ini rupanya dimulai pada pertengahan tahun lalu, saat kasus belum sebesar sekarang. Walaupun sudah banyak bukti bahwa Amber Heard berbohong, tetapi pihak produser mungkin punya banyak pertimbangan, baik dari segi kontrak maupun biaya. Maka dari itu, pihak produksi sudah telanjur menempatkan Amber Heard di posisi Mera dan tidak bisa menggantikannya dengan aktris lain semudah itu. Lagi pula, proses bargaining kontrak bukan hal yang mudah. Solusinya, ada kemungkinan bahwa adegan-adegan Amber Heard dipotong. Rumor mengatakan bahwa Amber Heard hanya tampil sebentar di film karena proses sunting yang sadis demi menyelamatkan muka film ini. Tentu bisa dibayangkan betapa janggalnya Aquaman and the Lost Kingdom tanpa peran Mera yang dominan. Terlebih, Mera adalah perempuan yang kuat, bukan hanya penghias semata. Rumor ini bisa saja menjadi pertanda kalau Aquaman 2 tidak akan seasyik yang sebelumnya. Perilaku Amber Heard memang agak di luar nalar. Dalam pengadilan, disebutkan bahwa ada begitu banyak perilaku si Amber ini yang tergolong sadis. Bahkan ia pernah memberikan pernyataan yang seolah menganggap bahwa asisten rumah tangga dan pekerja taman adalah imigran legal. Dan bahkan ia juga pernah menggunakan riasan untuk memanipulasi media seolah-olah ia habis dipukuli oleh Johnny Depp. Selain itu, ia pernah meludahi asistennya dan menjadikan anak asistennya alat untuk membuatnya terlihat keibuan. Hal tersebut hanyalah secuil dari perilaku Amber yang sangat mengerikan, seperti melempar barang pecah belah ke Johnny, menyelundupkan anjing dan sebagainya. Banyak sekali perilaku kekerasan Amber yang disuarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Apabila ia didepak dari film ini, bukan tidak mungkin ia akan menyalahkan bahkan menjadikan orang lain sarung tinju. Misalnya, asistennya sendiri, pacar barunya, siapapun yang dapat ia salahkan. Johnny pun mungkin bisa saja menerima ancaman pembunuhan atau ancaman lainnya karena dianggap membuatnya kehilangan proyek film.
Jika harus dibandingkan dengan Johnny Depp, karir Amber Heard tidak ada apa-apanya. Bahkan, jika saja tidak pernah bermain di Aquaman, mungkin ia tidak akan sebersinar sekarang. Filmografi Amber Heard memang cukup banyak. Ia bahkan telah berkiprah sejak tahun 2003. Namun, Aquaman merupakan proyek yang penting bagi karir Amber Heard karena ia mendapat panen pujian. Ia mendapatkan tempat di nominasi Saturn Award dan Teen Choice Award. Apabila Amber Heard didepak dari Aquaman, itu akan mengurangi portfolio Amber Heard yang tidak seberapa itu. Sudah sering terjadi di dunia internet, bahwa warganet cenderung agak berat sebelah saat berbicara soal pelaku kekerasan dalam hubungan. Terdapat kecenderungan bahwa pihak laki-laki pasti yang salah. Apalagi jika ia di-framing sebagai pelaku, pastinya tidak akan selamat dari hujatan dan cancel culture. Johnny Depp adalah bukti dari toksik serta tidak adilnya budaya itu. Setelah rumor disebar oleh pihak Amber Heard, Johnny Depp didepak dari banyak proyek. Apalagi pernyataan Amber Heard itu hampir bersamaan dengan momen Meto yang ramai di media sosial. Padahal bukan mustahil, pria juga bisa menjadi korban. Belum tentu semua pernyataan perempuan sebagai korban itu benar. Perempuan nyatanya bisa menjadi pelaku, bisa berbohong, dan memanfaatkan anggapan umum publik bahwa perempuan kerap tidak aman dalam hubungan. You fucking hit me last night. You fucking... You can't run away every fight. You can't. It's easy. It's not brave. It's not strong. I don't want to, because I don't want to fucking fight. You run away every single fight. Want to make it easy on you, so you split. No, Fuck because that. I'm sorry that I didn't You, hit punched you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. Been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a closed You didn't fist. get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't I don't know deck what me. the motion of my actual hand was. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you.